Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instalasi jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah teknologi yang bisa menghubungkan dua maupun lebih perangkat agar dapat berkomunikasi tanpa perlu memakai kabel untuk transmisi datanya. Nah, dengan adanya jaringan ini, kita dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya meskipun jauh dari router. Jaringan ini memakai gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro sampai infrared yang berfungsi untuk mengirim data antar perangkat. Jarak yang dapat dijangkau apabila memakai jaringan cukup beragam dan biasanya ada yang bisa di jarak jauh dan juga jarak dekat saja. Nah, kemudian berikut ini adalah jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu ada WLAN atau Wireless Local Area Network, atau WLAN bisa menghubungkan dua maupun lebih perangkat agar bisa saling bertukar data dan juga informasi. WLAN umumnya memiliki koneksi melalui access point agar jaringan internet lebih luas. WLAN juga digunakan di tempat-tempat dengan wilayah yang kecil, seperti sekolahan, perkantoran, perpustakaan, bandara, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada WWAN, Wireless Wide Area Network, atau WWAN biasa dipakai oleh pengguna yang terkoneksi dengan jaringan pribadi maupun dari jarak yang jauh. Jangkauannya cukup luas sampai satu negara sebab memakai sistem satelit. Contoh umum yang sering kita lihat adalah 2G, 3G, dan seterusnya. Yang ketiga ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, atau WMAN bisa saling menghubungkan di sejumlah titik wilayah metropolitan. Contoh yang paling umum adalah gedung perkantoran A dan gedung perkantoran B. Jaringan ini juga dapat menjangkau hingga satu kota. Kemudian yang terakhir ada WBAN, Wireless Personal Area Network, atau WBAN merupakan jaringan yang jangkauannya terkecil sebab bersifat mendadak. Jarak yang bisa dijangkau dengan WBAN ialah hanya 10 meter saja. Contohnya adalah laptop, Bluetooth di smartphone, tablet, dan yang lainnya. Nah, kemudian berikut ini adalah simulasi jenis-jenis jaringan nirkabel. Setelah mengetahui jenis-jenis jaringan nirkabel, di sini kita juga dapat mengetahui manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama adalah konfigurasi mudah. Manfaat dari jaringan ini adalah pengguna tidak harus menyusun kabel yang begitu kompleks untuk bisa membangun koneksi jaringan. Nah, dengan adanya jaringan ini, konfigurasi bisa dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya tentu saja praktis. Pengguna juga bisa mengakses jaringan dari sejumlah tempat selama masih dijangkau dengan baik. Anda juga tidak perlu terikat dengan kantor dan dapat melakukan konferensi tanpa perlu datang ke kantor, sebab bisa memakai fitur video call. Kemudian manfaat yang ketiga adalah perluasan mudah. Nah, pada saat pengguna ingin memperluas jaringan, mereka dapat menambahkan dengan peralatan yang sudah tersedia dengan mudah. Beberapa di antaranya dengan jaringan kabel akan membutuhkan kabel tambahan agar bisa memperluas jaringan dan akan membutuhkan biaya tambahan lebih banyak lagi. Kemudian manfaat yang keempat yaitu aman. Jaringan ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, khususnya pada keamanan. Jaringan ini telah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang cukup kuat. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Jika pada suatu perusahaan memakai jaringan yang sama, maka bisa memudahkan integrasi dan juga kerjasama. Di sini juga ada beberapa kelebihan jaringan nirkabel, yaitu 1. Jangkauan dan cakupan luas. 2. Instalasi dari jaringan mudah. 3. Pengembangan jaringan mudah. 4. Penggunaan jaringan mudah. Dan 5. Penggunaan resource mudah. Setelah mengetahui beberapa kelebihan jaringan nirkabel,
Namun jaringan nirkabel juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu 1. Rawan gangguan sinyal, 2. Kecepatan bisa saja tiba-tiba berkurang, dan 3. Rentan dengan pencurian data. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu jenis alat-alat atau perangkat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan wireless atau nirkabel adalah 1. Antena omni, access point, kabel jumper, power over ethernet, kabel UTP atau STP, tower, dan penangkal petir. Nah, kemudian berikut adalah jenis-jenis alat atau perangkat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan nirkabel. Terima kasih karena sudah menonton penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.